Haleluya, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih di dalam Tuhan, yang rindu dan setia mendengarkan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan pada ketika ini. Puji Tuhan, haleluya, karena betapa baiknya Tuhan, betapa agung dan mulianya Dia, yaitu Bapa Yahweh, Swahmasa Elohim, nama yang agung dan mulia, nama yang kudus yang akan memerintah kita di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana Dialah yang memerintahkan semua anak-anaknya untuk tampil bersaksi di masa-masa akhir ini untuk menyampaikan isi hatinya, untuk menyampaikan pertobatan kepada dunia yang dalam gelap ini. Dan biarlah setiap kita anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengarkan isi hati Bapa ini akan mendapat suatu kekuatan, suatu urapan yang baru setiap kali kita mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang diperintahkan untuk keluar pada ketika ini. Nah, di sini saya ingin mengungsikan pada 13 hari bulan 9 ketika saya lagi sedang memandu, saya sedang memuji menyembah Tuhan dan saya berdoa, berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ketika saya sampai di stasiun tempat yang saya tuju, yaitu sekolah anak, untuk mengambil mereka pulang, di sana suara Bapak berbicara di hati saya dengan sangat jelas dan saya merasakan sangat sebak di dalam hati, di mana Bapak mengatakan seperti ini, masa belas kasihanku akan segera berakhir. Masa belas kasihanku akan segera berakhir. Murka-murkaku sedang kutumpahkan ke atas muka bumi ini. Dan itu terus-menerus di dalam hati saya berbicara, masa belas kasihanku akan segera berakhir. Murka-murkaku sedang kutumpahkan ke dalam dunia ini. Dunia ini akan kululuh lantahkan, tetapi manusia-manusia angku sombong, buta tulik telanjang, tidak mau bertobat, malah bertambah bebal, kata Tuhan. Dan hati bangsa ini telah menebal, semakin bebal hati. Telinga bangsa ini berat untuk mendengar akan hal-hal kebenaran dalam dimensi roh dan kebenaran. Malah apabila tampil anak-anak Tuhan yang tidak punya apa-apa title, yang hanya memiliki kerendahan hati, mau taat dan setia kepada apa yang Bapak suruhkan untuk bersaksi, bukan daripada hamba-hamba Tuhan yang bertitle besar, tetapi hanya sebagai ibu-ibu, hanya sebagai bapak-bapak yang Tuhan pakai di masa-masa akhir ini. Tuhan mengatakan, ramai yang tidak mendengar dengan saksama, ramai yang mengabaikan kesaksian-kesaksian dimensi roh dan kebenaran ini, sangat disayangkan. Dan mata anak-anak Tuhan, dia katakan, melekat tertutup, yaitu mata hati, tidak mengenal akan suara kebenaran itu. Walaupun pada saat ketika ini, roh Alfa dan Omega itu sendiri, yaitu roh kudus Tuhan, berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini, memakai wadah tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang telah pernah mengalami lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan, di mana melihat dan menyaksikan sendiri orang-orang yang diurapi Tuhan bibirnya, dipakai untuk berbicara, menyatakan isi hati Tuhan, di mana roh kebenaranlah yang memakai bibir mereka sendiri. Demikianlah yang berlaku pada ketika ini. Roh Alfa dan Omega, yaitu roh kebenaran itu sendiri, telah tampil ke dalam dunia ini. Ia telah menyuruh keluar para malaikatnya lebih awal, malaikat Mikael, malaikat Rafael. Mereka telah menyatakan bahwa roh Alfa dan Omega itu memakai tubuh, telah menyamar menjadi manusia, memakai tubuh Aditya Nugrahanto itu sendiri, dan sedang berbicara pada saat ini di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di mana ia telah menyampaikan sebanyak 5 video. Yang pertama, roh Alfa dan Omega, roh Jesus Christ itu telah sendiri berbicara mengenai microchip, mengenai 5G, Great Reset, tentang harp, dan juga mata uang digital dan mata uang tunai. Perkara-perkara yang akan berlaku di depan mata kita, Bapak Ibu. Tetapi ramai anak-anak Tuhan yang menyaksikan hal ini dan mengatakan, siapa dia? Namanya tidak tertulis di dalam Alkitab. Nama orang-orang yang tampil bersaksi pada saat ketika ini, mereka mengatakan,
Jangan menambahi dan mengurangi Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mengkaji, menyelidiki firman Tuhan sedikit waktu yang Tuhan berikan ini. Apabila ia telah menyuruh keluar para malaikatnya untuk menyampaikan isi hatinya, bahkan menyampaikan amaran-amaran gempa, bencana yang akan berlaku. Itu tujuannya adalah untuk kita bertobat seperti yang telah difirmankan di dalam firman-Nya. Marilah kita melihat, menyelidiki firman Tuhan itu ketika setiap zaman itu yang berlaku di dalam Alkitab. Mereka anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan itu ditolak. Mereka dikatakan sesat sama seperti yang dilalui oleh Rasul Yohanes Pembaptis. Dia membaptis dan pada ketika dia melayani, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia dikatakan sesat. Karena apa? Namanya tidak tertulis di dalam kitab Taurat yang sedang dipegang, sedang dikaji oleh golongan imam, orang-orang Farisi pada zamannya. Karena itu Rasul Yohanes Pembaptis ini mati dengan cara yang sangat kejam, di mana kepalanya telah dipenggal. Demikian juga Tuhan Yesus yang lahir pada zamannya menyamar menjadi seorang anak tukang kayu, lahir di kandang yang sangat hina. Demikianlah pada ketika ini anak Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan bentuk penyamaran yang tidak dikenal oleh manusia tanah. Mari kita melihat firman Tuhan, mari kita duduk mengkaji di kakinya. Lihatlah ketika kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ketika ia bangkit daripada kematian. Lihatlah perjalanan dua orang ke kampung Emmaus. Kenapakah dua orang ini tidak mengenal pribadi Yesus? Karena ketika Yesus bangkit daripada kematian, boleh saja Tuhan wujud di dalam rupa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang bersama dengan dia pada waktu itu. Apatah lagi di penutupan zaman ini. Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati datang dengan cara yang sangat tertib, yang sangat halus, yang tidak dikenal oleh dunia ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang merendah hati, anak-anak Tuhan yang berseru-seru, yang berdoa, yang telah membayar harga, yang telah memikul salib, yang telah berpuasa di kakinya, mengenal dia. Apabila kita melihat mata Pak Aditya Nugrahanto, kita melihat matanya penuh dengan belas kasihan, matanya yang memancarkan cahaya kasih, mata yang memancarkan cahaya kemuliaan. Itu tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang angkuh hati, orang-orang yang sombong di dalam dunia ini. Lihatlah firman Tuhan yang mengatakan dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, di mana dunia ini telah ditandai dan telah dikontrol oleh sistem yang akan segera masuk ke dalam sistem New World Order. Mari kita buka hati, mari kita buka mata, mari kita duduk di kakinya sedikit waktu lagi yang ada ini, sebelum kita menyesal menolak suara kebenaran, khususnya bagi anak-anak Tuhan DNA murni. Marilah kita mencari tahu siapakah mempelainya, Ibu Fe Hamdani yang terpilih itu. Mereka bersama dengan Aditya Nugrahanto, bersama dengan para saksi-saksinya, para mempelainya yang diperintahkan keluar pada saat ketika ini untuk membawa anak-anak Tuhan yang percaya kepada kerajaan 1000 tahun di depan mata, di mana anak-anak Tuhan yang akan segera diubah kepada tubuh supernatural. Marilah kita memberikan waktu ini mencari tahu apakah itu hukum penalti yang sedang ditebarkan pada saat ini. Apabila kalian percaya kepada hukum penalti, itulah satu-satunya kesempatan terakhir untuk menyelamatkan jiwamu, rohmu yang sedang diberikan dengan cuma-cuma pada oleh Bapa Syurgawi pada ketika ini. Namun Bapa mengatakan belas kasihannya segera akan berakhir. Oleh karena itu marilah kita segera mengambil kesempatan, membuka hati kita, merendahkan diri kita untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan di seluruh tempat di mana Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya, di mana Tuhan sendiri telah berbicara melalui tempat ini. Tuhan akan membawa anak-anaknya masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Diberkatilah
Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Amin.